Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kaligrafi. Assalamualaikum. Selamat datang nih di episode perdana Forum Kaligrafi. Ini ruang obrolan ringan kita lah ya, seputar huruf, peradaban, dan manusia. Betul sekali. Ini persembahan spesial dari Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Buat Sobat Kaligrafi semua. Kita bakal nemenin Sobat Kaligrafi nih. Nah, buat episode pertama ini, kita mau bahas sesuatu yang, wah, luar biasa banget kayaknya. Pernah nggak sih Sobat Kaligrafi ngebayangin Al-Quran ditulis ratusan tangan dari seluruh Indonesia? Dan selesainya cuma dalam hitungan jam. Nah, itu dia. Kedengarannya emang agak mustahil ya, tapi ini beneran terjadi loh. Kita bakal kupas tuntas nih, kisah di balik lahirnya Mushaf Nusantara. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Mungkin dari peristiwa penulisannya dulu ya, yang serentak itu. Boleh. Itu kan kejadiannya di Kemenak RI ya, di Jakarta, terus sama di 29 provinsi lain juga kan? Iya, betul. Jadi total ada 30 titik lokasi penulisan serentak, melibatkan, kalau nggak salah, 365 kaligrafer. Wow, 365 orang dari 30 provinsi ya, banyak banget. Banyak banget. Dan yang bikin melongok lagi itu durasinya Sobat Kaligrafi. Nggak sampai 10 jam loh, buat nulis 600 halaman lebih. Gila sih itu. Kurang dari 10 jam, bener-bener rekor. Nah, ngomongin rekor, ini emang mecahin rekor muri kan? Malah 2 sekaligus ya? Iya, bener. Rekor pertama itu untuk penulis terbanyak dalam waktu tercepat. Terus yang kedua, Yang kedua ini soal keindahannya nih. Jadi mushaf dengan corak iluminasi Nusantara terbanyak. Ada 106 motif dari 38 provinsi. wow, 106 motif. Itu banyak banget. Mencakup seluruh Indonesia ya berarti? Iya, dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya. Makanya waktu itu Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar, sampai bilang ini karya monumental dan punya potensi buat diajukan jadi warisan UNESCO. Keren kan? Keren banget. Terus idenya ini dari mana sih awalnya? Kok bisa kepikiran bikin proyek sebesar ini? Nah, ini ceritanya pas Lemka ulang tahun yang ke-40. Oh, jadi kado ulang tahun gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi Direktur Lemka waktu itu, Pak Didin Sirojudun AR, pengen bikin karya yang abadi gitu. Sesuatu yang monumental. Paham. Terus kenapa namanya jadi Mushaf Nusantara? Tadinya kan ada nama lemkanya ya? Iya, tadinya Mushaf Lemka Nusantara, tapi diubah biar kesannya lebih nasional, milik bersama gitu. Dan ini juga sekaligus memanfaatkan potensi alumni Lemka yang udah pada jago. Banyak juara MTQ nasional bahkan internasional loh. Oh iya, jadi SDM-nya emang udah siap banget ya. Angka 365 kaligrafer dari 30 provinsi itu ada makna khusus nggak sih? Kayak jumlah hari setahun sama sebulan gitu? Kayaknya sih ada nuansa ke arah sana ya, semacam kebetulan yang pas aja, gitu. Tapi yang jelas, tantangannya pasti gede banget. Gimana coba caranya jaga standar tulisan dari 365 orang beda? Nah itu dia. Gimana tuh solusinya? Jadi ada 2 cara utama nih. Pertama, syaratnya nggak main-main. Pesertanya itu minimal udah pernah juara tingkat provinsi. Oke, jadi udah teruji lah ya skillnya. Terus yang kedua? Yang kedua, ini cerdas banget sih. Mereka pakai sketsa Resm Utsmani yang udah disiapin di tiap lembar kertasnya. Jadi, kerangka dasar tulisannya udah ada. Tinggal diisi aja sama kaligrafernya. Oh, jadi kayak ada panduannya gitu ya, biar seragam. Pantesan bisa cepet juga ya. Tapi soal gaya tulisan, hotnya itu sempat ada perdebatan nggak sih? Mau pakai gaya khas Indonesia atau gimana? Nah, itu sempat jadi diskusi juga. Ada usulan pakai hot yang lebih Indonesia. Tapi, akhirnya diputuskan pakai hot Naskhi. Kenapa Naskhi? Padahal kan bukan asli Indonesia ya? Betul. Argumen Pak Didin waktu itu, yang utama dari mushaf itu kan fungsi bacanya. Jadi, fungsionalitas di atas estetika murni gitu. Nah, Naskhi ini udah jadi kesepakatan dunia Islam lebih dari 1000 tahun sebagai hot yang paling jelas dan praktis buat Al-Quran. Oh, jadi pertimbangannya lebih ke kemudahan dibaca ya? Karena kan Naskhi ini evolusi dari gaya sebelumnya kayak Kufi, terus Tumar gitu kan ya? Iya betul. Dan faktanya, Indonesia sendiri kan belum punya gaya hot khas Nusantara yang benar-benar udah teruji dan disepakati luas untuk penulisan mushaf secara fungsional. Kalaupun ada, gaya kayak Syaifuli gitu, itu lebih ke arah seni hiasnya.
Oke. Jadi keputusannya pragmatis ya. Teksnya pakai Naskhi yang standar internasional, tapi keindonesiaannya ditonjolkan lewat iluminasinya. Nah, tepat sekali. Iluminasinya ini jadi kunci wajah Indonesianya. Dan iluminasi ini bukan cuma hiasan pinggir biasa kan ya? Ada makna lebih dalam. Banget. Iluminasi itu kan artinya memberi cahaya. Jadi filosofinya itu mendukung dan memperindah teks suci, tapi nggak boleh ganggu keterbacaan. Makanya prosesnya serius banget, melibatkan pakar kayak Dr. Ahmad Haldani, sama puluhan seniman iluminator juara MTHI juga, alumni Lemka lagi. Konsep utamanya apa tuh buat iluminasinya? Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keragaman budaya Indonesia. Makanya ada 106 motif dari 38 provinsi itu. Kayak dari Jabar ada motif kujang, megamendung, dari Sulut ada cakalang, tinutuan, jadi kayak peta visual budaya Indonesia gitu di dalam mushaf. Keren banget ya, jadi ini lebih dari sekedar mushaf biasa ya? Jauh lebih dari itu. Ini kayak mendobrak kevakuman tradisi nulis mushaf besar di Indonesia setelah Mushaf Istiqlal tahun 95 kan ya. Sekaligus bukti kualitas kaligrafer kita yang emang kelas dunia, sering juara kan ya? Ngalahin negara-negara Arab malah. Betul. Dan ini juga penting, mengingatkan kita buat menyeimbangkan tradisi membaca Al-Quran, Iqra, dengan tradisi menulisnya, Allama bil Qalam. Kan sama-sama penting tuh. Dan kayaknya ini juga jadi cara menampilkan wajah Islam yang beda ya, yang lebih damai, indah, sejuk lewat budaya. Kayak Islam budaya gitu. Tepat. Sebagai penyimbang mungkin ya dari wajah Islam politik yang kadang keras. Kan ada hadis juga, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Pas banget kan? Jadi Sobat Kaligrafi, Mushaf Nusantara ini bener-bener paket lengkap ya, bukan cuma soal rekor muri. Iya, ini bukti nyata persatuan, keindahan budaya Indonesia, sekaligus kebangkitan tradisi menulis Al-Quran kita yang sempat agak redup. Sebuah karya yang keren banget mempertemukan spiritualitas Islam dengan kekayaan lokal kita. Nah ini jadi pemikiran menarik nih buat kita renungkan bareng-bareng Sobat Kaligrafi. Betul. Gimana ya caranya agar kita, terutama mungkin generasi muda nih di era digital sekarang, bisa terus menumbuhkan kecintaan pada seni menulis Al-Quran dan keindahan Islam lainnya? Wah, pertanyaan bagus tuh. Mungkin bisa jadi bahan obrolan kita selanjutnya kali ya. Terima kasih banyak Sobat Kaligrafi sudah menyimak forum kaligrafi episode perdana ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.